Oke, untuk analisis SMPLS menggunakan software Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah membuat file yang akan diuji ke dalam Smart PLS. Nah, file yang diuji ke dalam Smart PLS itu harus berformat CSV. Nah, cara membentuk file CSV adalah seperti ini. Pertama kita buka dulu file Excel yang biasa. Nah, seperti ini. Setelah terbuka, kita pilih datanya dengan klik Ctrl+A, copy, kita buka lembar kerja baru. Nah, seperti ini, lalu kita paste. Nah, ini ada beberapa variabel, beberapa nama ini yang tidak perlu digunakan. Seperti ini, nomor kita hapus, dan nama dari variabel juga kita hapus. Nah, ini total score. Ini juga kita bisa hapus karena ini tidak digunakan dalam pengujian. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik file, save as. Nah, kita pilih filenya mau disimpan di mana, kita pilih di sini. Kita rubah di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita rubah formatnya ke dalam CSV. Nah, ini karena saya sudah buat tadi, lalu klik save. Nah, ini adalah file yang dalam format CSV. Kita bisa lihat di sini, nah, berubah namanya. Setelah seperti ini, lalu kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, seperti ini kita buat. Yang pertama kita masukkan dulu datanya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, caranya dengan klik ini new project, kita beri nama nah seperti ini. Lalu kita masukkan data yang tadi, klik open. Nah, dengan mengklik ini ya, klik import data, lalu kita OK. Seperti ini, kita close dulu. Ini tadi sudah saya buat. Nah, setelah data dimuat seperti ini tadi itu, lalu kita buat modelnya dengan cara klik ini, klik yang di atasnya. Nah, kita masukkan variabel indikator dengan cara klik di X1, lalu kita pilih variabel X15 ini dan menekan shift, lalu kita klik tahan dan drag ke lembar kerja. Setelah itu kita beri nama. Begitu juga dengan variabel X2, prosesnya sama. Variabel set, dan variabel Y. Nah, setelah seperti ini, lalu kita rapikan tampilannya dengan cara mengklik tombol ini kali ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita koneksikan model sesuai dengan jalur yang ada di proposal penelitian dengan mengklik menu connect. Kita gabungkan panahnya. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu kita lakukan pengujian inner dan outer model dengan cara klik calculate, Dallas algorithm.
start calculation, dan ini biarkan default. Nah, yang pertama dilihat adalah nilai dari outer loadingnya. Kita lihat di sini, outer loading yang baik adalah di atas 0,7, dan ini seluruhnya sudah di atas 0,7 ditandai dengan warna hijau. Dan jika ini di bawah 0,7 maka tandanya ini adalah merah. Dan jika ada yang berwarna merah, nanti kita lakukan penghapusan indikator. Ini indikator ini nanti dihapus salah satu sampai nilainya hijau semua. Nah, setelah seperti ini lalu kita lihat nilai dari construct reliability and validity. Kita lihat di sini, ini untuk melihat uji reliabilitas. Yang kita pertama lihat adalah nilai dari AVE, ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5, berarti ini bisa dikatakan seluruh dari variabel penelitian ini valid. Dan kita lihat juga reliabilitasnya dengan melihat nilai kelompok alfa, ini harus di atas 0,7. Ini sudah di atas, seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dikatakan seluruh variabel penelitian ini valid dan reliable. Nah, ini adalah valid, ini valid, dan ini adalah reliabilitasnya kelompok alfa. Setelah seperti itu, kita lihat juga nilai dari discriminant validity-nya. Nah, pada nilai discriminant validity ini kita menggunakan menu corner-like criterion. Dan ini cara membacanya, kita harus lihat X1 dengan X1 ini, kita lihat nilainya 0,845. Nah, kita lihat nilai ke bawahnya ini. Jadi dia itu harus lebih besar ke variabelnya sendiri. Seperti ini contohnya, citra merek dengan citra merek nilainya 0,856, jika dengan X1 0,306. Nah, ini sudah lebih besar ke variabelnya sendiri. Begitupun dengan Y, ini sudah lebih besar dengan variabelnya sendiri, dan Z juga sudah lebih besar dengan variabelnya sendiri. Artinya ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Lalu kita lihat juga nilai dari collinearity statistic fifth. Nah, kita lihat dari nilai inner fifth-nya. Nah, inner fifth ini autokorelasi. Kita lihat di sini. Nah, untuk nilai dari inner fifth ini harus di bawah 0,50. Nah, di bawah 5, sorry. Ini seluruhnya sudah di bawah 5, 1,1,1, dan dengan warna hijau. Ini sudah memenuhi kriteria, artinya tidak terjadi autokorelasi. Lalu kita lihat juga ke nilai R-square seperti ini. Nah, yang dilihat adalah nilai R-square ini. R-square dari minat beli adalah 0,714, artinya 71,4%. Ini dipengaruhi oleh variabel X1, Z1, dan X2. Dan kepuasan konsumen adalah 0,486 atau 48,6% dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Ini kita lihat di sini jalurnya ya. Nah, ini 0,714 ini dipengaruhi oleh X1, Z, dan X2, dan Z dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 sebesar 0,46 atau 0,48,6%. Nah, setelah seperti itu kita lihat juga nilai F-square nya. Ya, F-square ini yang bagus adalah di atas 0,15. Nah, ini sebagian besar sudah bagus kecuali di citra merek. Nah, setelah seperti itu lalu kita lakukan pengujian hipotesis dengan cara klik calculate bootstrapping. Nah, seperti ini biarkan default, lalu klik start calculation. Nah, kita bisa lihat di sini nilai dari p-value. Nah, ini 4 koefisien. Nah, ini adalah menu 4 koefisien. Jadi tinggal klik saja di sini. 4 koefisien ini kita lihat dari nilai p-value-nya. P-value yang signifikan adalah di bawah 0,05. Dan ini seluruhnya sudah di bawah 0,05, berarti X1 dengan X2 itu berpengaruh signifikan. P-value di bawah 0,05. X1 dengan Z berpengaruh signifikan, X1 ke Y, X2 ke Y
berpengaruh signifikan, X2 ke Z berpengaruh signifikan, dan Z ke Y berpengaruh signifikan. Dan untuk melihat pengaruh tidak langsung atau melalui variabel Z, kita klik menu Specific Indirect Effect. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jadi di sini melalui kepuasan konsumen, X terhadap Y melalui kepuasan konsumen. Kita lihat nilai p-value-nya. Nah, X1 terhadap Y melalui kepuasan konsumen berpengaruh signifikan. X2 terhadap Y melalui kepuasan konsumen berpengaruh signifikan. Jadi seperti itu untuk analisis SEM PLS menggunakan software Smart PLS. Nah, setelah seperti ini lalu kita simpan hasilnya dengan cara klik export to Excel ini. Start export. Kita pilih klik save. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasilnya, sama seperti tadi. Kita tinggal klik saja ingin membuka menu yang mana. Nah, misalkan ini auto loading, kita buka seperti ini. Nah, ini adalah auto loading yang tadi itu. Nah, kita klik seperti ini, klik copy. Lalu kita bisa paste ke dalam Microsoft Excel atau Word, lalu dilakukan interpretasi. Nah, sama untuk menu hasil dari uji hipotesis juga. Cara meng-save-nya, klik itu export to Excel. Nah, ini kita bedakan namanya. Seperti ini, klik save. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya untuk uji hipotesis. Kita lihat koefisien ini untuk pengaruh langsung. Nah, ini kita bisa copy seperti tadi. Copy, kita pindah ke dalam Microsoft Excel atau Word. Yang selanjutnya kita lakukan interpretasi data. Nah, kita save as seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah di save seperti itu. Nah, untuk cara membacanya, jadi setelah hasil yang tadi itu kita pindah ke dalam Microsoft Word. Kita lihat di sini, kita lihat dulu dari nilai indikator validitas overloading dan nilai AVE. Nah, seperti tadi caranya sama. Kita lihat dulu di sini. Jadi nilai overloading ini harus di atas 0,7 dan AVE ini harus di atas 0,5. Nah, itu baru dikatakan indikator dan variabel laten ini valid. Nah, kita lihat di sini seluruhnya sudah sesuai dengan kriteria. Ini ada kriterianya di atas, bisa dilihat seperti ini. Nah, cara membacanya juga seperti ini, sangat sederhana sekali sebenarnya. Dan untuk nilai validitas reliabilitas konstruk reliability, kerombak alpha dan composite reliability ini untuk uji reliabilitas kita lihat di sini harus di atas 0,7 dan seluruh variabel ini sudah memenuhi kriteria. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Ini mudah sekali. Untuk discriminant validity ini sudah diblok, artinya kita lihat di sini dia harus lebih besarkan variabelnya masing-masing. Nah, X1 kita lihat sudah lebih besar, X2 kita lihat ini sudah lebih besar ke variabelnya sendiri, dan begitupun Y dan Z. Nah, seperti itu. Nah, setelah outer model ini dinyatakan valid dan reliable, kita lihat pengujian ke inner model. Kita lihat ke collinearity assessment. Nah, ini untuk melihat gejala multicollinearitas dengan melihat nilai dari inner fifth.
yang tadi itu setelah kita pindahkan seperti ini, dan dia harus di bawah 0,5 ya, di bawah 5. Nah ini, lalu kemudian kita lihat dari coefficient determination atau R square, kita lihat di sini bahwa R square yang bagus itu adalah di atas 0,5 ya. Ya ini sebenarnya berbeda-beda antar referensi, tapi sebagian besar itu menyatakan harus di atas 0,5, ada yang juga yang bilang di atas 0,25. Nah kita lihat di sini nilai R square nya dengan cara bacanya ini, jadi 71,4% ini dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian, dan sisanya itu di luar dari penelitian. Lalu lihat juga nilai dari effect size, dari F square, cara bacanya ini sama dengan yang tadi dijelaskan di video awal pada saat proses pengujian menggunakan Spark PLS. Dan Q juga ini adalah cara bacanya. Jadi Q ini adalah predictive relevansi, jadi untuk memprediksi bagaimana model ini jika dilakukan pengujian ulang. Kita bisa lihat di sini bahwa seluruhnya ini sudah di atas 0,35, yaitu memiliki prediktif yang besar. Dan artinya itu ketika model ini diujikan lagi dengan responden yang sama, maka akan memiliki keakuratan yang besar atau tinggi. Nah setelah seperti itu, kita lihat juga untuk uji hipotesis penelitian. Nah seperti ini untuk uji hipotesis, kita langsung lihat ke nilai p-value nya saja. Nah di sini nilai p-value yang dinyatakan signifikan ini harus di bawah 0,05, dan ini seluruhnya sudah di bawah 0,05, dan sedangkan original sample ini atau beta ini menunjukkan arah hubungan atau arah korelasinya. Jika di sini ada tanda negatif berarti korelasinya negatif, jika ini tidak ada tanda negatif berarti arah korelasinya adalah positif. Nah cara bacanya ini sudah ada di sini, nanti dibaca saja sama seperti itu. Dan ini untuk pengaruh tidak langsung atau melalui variabel antara, nanti dilihat saja, ini cara bacanya juga sama, jadi seperti itu.